Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah, tabaraka wa ta'ala, wa musalliyan ala rasulillah. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya Alfi Rizky, pengajar bahasa Indonesia di SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Saya siap melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi komponen uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi bertemu dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, generasi terbaik berprestasi. Allah Akbar. Raffi sama? Akab. Kenapa? Sakit. Baik, yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita bersama-sama di kelas, ya. Baik. Untuk mengawali pembelajaran, seperti biasa, apa yang kita lakukan bernilai ibadah karena belajar, ya, maka kita harus mengawali dengan doa. Setiap sesuatu harus kita awali dengan niat yang baik. Kita awali dengan doa. Semoga pembelajaran kita di pagi hari ini lancar dan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyatus shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Menyajikan laporan hasil observasi dalam bentuk video animasi satu, dalam bentuk infografik, dalam bentuk flyer, dalam bentuk PowerPoint, ya. Jadi ada 4 pilihan nantinya yang bisa kalian selesaikan untuk hasil membuat laporan hasil observasi. Nah, manfaatnya apa sih? Kenapa kita harus belajar tentang laporan hasil observasi? Perhatikan di sini. Ketika kalian sudah bisa mengobservasi objek, apakah itu hewan, apakah itu tentang buah-buahan, apakah itu tentang bahan-bahan lain yang ada di sekitar kalian, ya, atau benda-benda di sekitar kalian. Ketika kalian sudah mengobservasi, kalian nanti akan mengetahui manfaatnya, kandungannya, ya, yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil satu contoh saja. Ada jahe, misal contoh jahe. Pernah minum jahe? Pernah? Minum jahe? Yang benar minum larutan yang dicampur dengan jahe. Kalau jahe nggak bisa diminum, ya, dicampur dengan air, ya. Baik, kapan kalian minum minuman yang berbahan dasar jahe? Kapan? Untuk menghangatkan badan, Ya. apa namanya, hawa dingin, seperti itu, ya. Ada lagi? Lagi pingin. Selagi pengen. Betul sekali. Kalau kan batuk, menghangatkan tubuh ketika hawa dingin, ya, itu setelah ada yang namanya observasi atau adanya penelitian. Dan itu tidak boleh ngawur, ya. Kalian harus ada observasi dulu, baru bisa mengetahui manfaatnya dan bisa menerapkan dalam keseharian. Jelas? Saya masuk ke inti apa yang akan kita lakukan hari ini. Saya akan memberikan pretest dulu. Oh, sebelum pretest, saya mengajak kalian bermain dulu lah, biar tidak tegang di pagi, ya, di pagi hari biar tidak tegang. Saya mengajak bermain dulu, baru nanti akan saya berikan pretest. Baik. Nah, karena ini berkaitan dengan observasi, saya akan memainkan game yang berkaitan dengan hewan. Berkaitan dengan hewan. Ada dua hewan. Mungkin kalian pernah melakukannya dulu, ya, tapi nggak apa-apa. Ini dalam rangka untuk menciptakan fokus kalian, ya. Ada hewan gajah, ada hewan semut. Ada hewan gajah, ada hewan gajah dan oke. Kalau semut itu kecil atau besar? Kecil. Kalau gajah besar atau kecil? Besar. Nah, kalau nanti saya mengatakan gajah, maka kalian mengatakan besar, tapi disertai gerakan. Gerakannya adalah seperti ini. Semuanya perhatikan. Ini besar. Kalau saya mengatakan kecil, maka kalian jawabnya kecil, tapi gerakannya seperti ini. Paham? Oke, semisal
Gajah. 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 Semut. Oke, tepuk tangan. Di grup WA kelas ya. Kalian tinggal akses di situ. Silakan bisa digunakan smartphone-nya untuk mengakses link kuisisnya untuk dimainkan. Sebelum nanti kalian melaksanakan proses pembelajaran ya, untuk mengkaji atau mengobservasi benda-benda atau objek yang ada di sekitar kita. Di grup kelas silakan diakses. Silakan masuk ke linknya dulu. Sudah? Sudah masuk link? Oke. Silakan dijawab sesuka hati kalian. Mengembangbiakan hewan seperti itu ya. Kemudian ada kandungan seperti itu. Nah, itu di awal sebelum kalian nanti mencari referensinya, paling tidak kalian ada pengetahuan yang dibangun dari kalian ya untuk objek-objek yang akan dikaji. Baik. Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke dalam kegiatan inti untuk pembelajaran hari ini. Saya akan menayangkan satu video ya. Saya akan menayangkan satu video. Silakan kalian analisis video yang saya tayangkan nantinya itu tentang apa, objeknya apa, dan manfaatnya untuk apa. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kami doakan semoga Anda semua senantiasa sehat selalu. Teman-teman, vertigo adalah gangguan kesehatan yang seringkali terjadi pada siapa saja. Vertigo parah biasanya akan merasakan pusing berputar-putar, bahkan sering disertai muntah-muntah dan merasa tidak berjam-jam. Terkadang dibutuhkan terapi dan pengobatan khusus untuk mengatasinya. Nah, untuk ini alami perlu Anda siapkan adalah jahe seukuran jempol, kemudian kupas kulitnya dan cuci bersih, lalu iris tipis-tipis. Jahe bukan hanya ampuh dalam mengatasi, dapat diatasi dengan sangat baik. Kemudian ambil air panas sebanyak 400 ml dan tuangkan ke dalam wadah jahe. Selanjutnya, lalu siapkan juga 1 sendok makan bubuk kayu manis, lalu rendam dengan air panas bersama jahe tadi. Selanjutnya, setelah air rendaman jahe dan kayu manis tadi menjadi hangat, tambahkan perasan jeruk nipis. Dan untuk pelengkap, tambahkan madu kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Minumlah ramuan ini selagi masih hangat sebanyak 1 hingga 2 kali sehari. Minum secara rutin supaya ramuan ini dapat bekerja secara maksimal. Teman-teman, selain minum ramuan ini, Anda sangat disarankan untuk mencermati beberapa hal berikut ini supaya vertigo yang Anda derita tidak mudah kambuh. Yang pertama adalah menghindari stres. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Oke teman-teman, demikianlah resep kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bahan apa yang digunakan? Jahe. Di mana kalian bisa menemukan jahe? Di pasar. Di mana lagi? Di mana? Apa? Kebun. Apa lagi? Ada satu tempat terdekat kalian. Di dapur. Tepuk tangan untuk Sherin. Betul.
di dapur. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Bahan-bahan seperti jahe, kunyit, kencur seperti itu ada di dapur kalian yang bisa dimanfaatkan. Tapi kenyataannya masih banyak yang tidak sadar. Ketika saya tanya di mana bisa mendapatkan jahe, di pasar, jauh sekali. Padahal di rumah ada yang dekat dan seperti itu. Nah, ini teman-teman, dari jahe yang kalian cermati tadi dimanfaatkan untuk apa? Minuman. Dimanfaatkan untuk Minuman. bukan untuk minum, melancarkan peredaran darah. Nah, ada tadi? Ada tadi? Ada. Jadi berbahan dasar jahe bisa memiliki manfaat yang banyak untuk kesehatan tubuh. Nah, inilah fungsinya kalau kita bisa melakukan observasi. Tentunya, kenapa kok jahe bisa seperti itu? Pasti ada yang namanya kandungan di dalamnya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian tidak hanya bahan dapur saja yang akan kalian observasi hari ini, ya. Nanti yang bisa kalian observasi satu bumbu atau bahan dapur jahe dan teman-temannya. Kemudian yang kedua hewan yang ada di sekitar kalian, ya, kambing, sapi seperti itu. Kemudian buah yang seringkali kalian makan, ada pisang, ada belimbing seperti itu, ya. Sehingga dari observasi yang bisa kalian lakukan nanti bisa ketemu manfaat, bisa ketemu kandungan, ya, bisa ketemu jenis-jenisnya apa saja, dan juga bisa dimanfaatkan dalam segi kuliner, ya, dalam segi kuliner. Baik, untuk meredakan atau menghilangkan yang namanya vertigo. Nah, ini sudah sesuai juga di dalam surah Al-Quran, ya, di surah Abasa, bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini itu memiliki manfaat, ya, itu memiliki manfaat. Tinggal kita sebagai penduduk bumi, sebagai manusia yang mau mencari tahu atau tidak, ya. Nah, di sini kalian akan diajak untuk bersama-sama mencari tahu tentang objek yang ada di sekitar kita yang itu bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Namun terkadang masih banyak orang-orang yang tidak menyadari itu. Sakit, batuk sebentar, misal langsung pergi ke rumah sakit dengan untuk minum atau membeli obat seperti itu. Padahal di rumah itu sudah ada bahan dapur, kita bisa memanfaatkan jahe seperti itu. Jadi supaya kalian tidak sedikit ketika sakit bingung, pusing, mau kemana nih, saya sakit gigi, saya sakit meriang, bagaimana ini supaya tidak pusing. Nah, nanti itu di wilayah kalian, tugas kalian nanti akan seperti itu supaya kalian bisa tahu. Jelas ya? Sudah sampai sini? Baik. Nah, sekarang saya akan membagi kalian bisa tentang hewan, bisa tentang buah, ya. Nah, yang diobservasi tadi apa saja? Mulai dari nama ilmiahnya, kemudian mulai dari manfaatnya, kandungannya, ya, manfaat dalam segi kesehatan, manfaat dalam segi kuliner, ya. Baik, saya akan mengajak kalian untuk berhitung, ya, mengajak kalian untuk berhitung. Hitungan 1, 2, 3 ya. Nanti yang mendapatkan angka 1 maka bergabung dengan angka 1. Jelas ya? Saya akan hitung secara acak. Ikhwan sendiri, akhwat sendiri, ya. Kelompoknya ikhwan sendiri, akhwat sendiri. Oke. Setelah 2 berapa? Ulangi, konsentrasi. Baik. Oke. Yang keras ya, ulangi sini sekali lagi. 2. Berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2, 3 berkumpul dengan 2, 3. Silakan berkelompok. Baik. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3, ya. Oke, sudah. Sudah? Silakan fokus ke saya semuanya. Peserta didik, ya. Nah, di sini nanti satu kelompok akan saya berikan 1 LKPD yang nanti mengisinya harus dengan kerja kelompok, saling berdiskusi, saling memberikan masukan atau komentar, ya, untuk
mengobservasi objek, ya. Baik, kelompok 1 tadi sesuai dengan yang saya sampaikan, ya. Kelompok 1 tentang bahan atau bumbu dapur, ya. Kelompok 2 tentang hewan, kelompok 3 tentang buah, ya. Bahan dapurnya apa saja bisa kalian pilih, ya, semisal jahe, kunyit, lengkuas, kencur, daun salam, serai, ya, dan yang lainnya. Silakan kalian tentukan, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Jelas ya? Hewannya apa saja? Hewan yang akrab dengan kalian lah. Akrab itu maksudnya ya berada di sekitar kalian, yang mungkin dalam keseharian hampir setiap hari menjumpai seperti itu. Nah, kambing, sapi, kemudian apa lagi? Kucing, ayam, lalat, nyamuk, nah, terserah yang keseharian bersama kalian. Mungkin yang paling sering nyamuk, ya. Yang paling sering nyamuk. Iwan itu sahabat akrabnya nyamuk dalam keseharian. Ya, betul kan ya? Enggak, ya. Padahal kalau malam digigit nyamuk, ya. Tomat, jeruk, seperti itu yang seringkali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas sampai sini? Nah, apa yang akan diobservasi? Perhatikan di sini. Yang pertama, tuliskan nama objek yang diobservasi. Contohnya, semisal apel, semisal, atau kencur, seperti itu, ya. Kemudian di kolom yang kedua itu ada nama ilmiah sama klasifikasinya. Nama ilmiahnya apa? Klasifikasi atau jenis-jenisnya apa? Semisal jahe, ada berapa jenisnya jahe? Jeruk, ada berapa jenisnya jeruk? Ya, nama ilmiahnya apa? Seperti itu. Nah, kemudian di lembar berikutnya nanti kalian mengisi tentang kandungan yang ada di dalam objek yang diobservasi. Jeruk kandungannya apa saja? Belimbing kandungannya apa saja? Ya, seperti itu. Kemudian manfaat dari segi kesehatan. Manfaatnya untuk apa sih? Yang kedua, yang terakhir, manfaat dari segi kuliner, ya. Dimanfaatkan untuk apa bahan-bahan ini, ya. Biasanya, tapi kalau hewan bagaimana? Hewan kalau kuliner, ya, yang dimanfaatkan untuk apa namanya, diolah untuk apa, seperti itu, ya. Kalau hewan yang tidak bisa dimanfaatkan dalam kuliner, ya, yang haram seperti itu, cukup diklasifikasi cara perkembangbiakannya saja bagaimana, seperti itu, ya. Dan habitatnya biasanya di mana, seperti itu. Yang untuk kuliner tidak usah, ya. Kalau yang sifatnya hewan, ya, kita kan ada pantangan halal haram, ya. Hewan yang bisa dimakan, mana yang tidak, seperti itu. Jelas sampai sini ya? Jelas ya? Baik. Referensi mungkin kalau dirasa kurang lengkap seperti itu, boleh kalian mencari tahu dari referensi yang lain, ya. Saya sudah menyiapkan dalam bentuk scan barcode. Nanti silakan di scan, ya, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk scan referensinya untuk dijadikan bahan diskusi oleh kelompok masing-masing. Jelas sampai sini? Ya. Perwakilan silakan di-scan. Sudah? Yang sudah silakan dibagi dengan anggota kelompoknya. Perwakilan yang akhwat, kelompok akhwat dari depan, Mbak, maju ke depan. Ya. Baik. Sekarang saya akan di sini. Kelompok kalian, objek yang dikaji, referensinya bagaimana, ya, pilihannya apa, seperti itu. Silakan didiskusikan video, animasinya objek apa yang dikaji. Sore. Terus nanti hasilnya ada yang dianimasi? Ada. Yang diproduksi siapa? Oke, beragam ya. Baik. Sore. Silakan dimanfaatkan referensi yang sudah saya berikan. Kalau nanti ada kesulitan, silakan tanya. Oke? Baik.
manfaatkan waktu yang ada untuk menuliskannya. 5 menit lagi untuk menulis di LKPDS, kemudian mulai untuk menyajikannya dalam beragam versi tadi untuk hasil yang diobservasi, nama ilmiahnya, kandungannya, manfaatnya, seperti itu. Yang sudah selesai langsung bisa mendesain atau menyajikannya dalam bentuk infografik atau video animasi, ya. Media sosial kalian, ya, entah itu Instagram, entah itu YouTube, entah itu Facebook, seperti itu, silakan, ya. Linknya disetorkan ke Classroom, ya. Linknya yang disetorkan ke Classroom. Produknya silakan diunggah ke media sosial, ya. Kemudian nanti silakan saling uji kandungannya semisal seperti itu. Kita di wilayah, perhatikan semuanya, kita di wilayah bahasa Indonesia. Kita mencari dari referensi yang sudah ada, sumber-sumber yang sudah terpercaya untuk hasil observasi, ya, mulai dari buah atau hewan seperti itu. Kita memanfaatkan yang sudah ada. Jelas ya sampai sini ya. Jadi kita mencari studi literaturnya, tidak melakukan uji kandungannya secara langsung seperti itu atau pergi kemana seperti itu. Kita tidak seperti itu. Jadi memanfaatkan studi literatur yang ada. Jelas ya. Seperti itu. Silakan. Backgroundnya tidak bertabrakan seperti itu, kemudian proporsional, ya, ketika ada ukuran gambar atau ukuran yang tulisan seperti itu disesuaikan. Silakan sekreativitas mungkin untuk kalian untuk bisa mempresentasikan hasilnya, salah satu saja. Baik, lagi dua, nanti ada perwakilan dari masing-masing kelompok, ya, perwakilan yang berupa infografika atau yang video animasikah, ya, atau yang PowerPoint seperti itu. Dan dari anggota yang lain silakan untuk memberikan tanggapan atau komentarnya. Silakan ya. Jadi apa yang mungkin kurang dan sebagainya silakan dikoreksi. Ya, nanti hasil yang terbaik silakan diunggah ke media sosial dan linknya yang dikirimkan ke saya melalui Classroom. Ya, ada pertanyaan? Jelas ya? Yang berkenan untuk maju menampilkan hasil diskusinya yang sudah selesai, angkat tangan. Devin, oke, ada lagi? Safira, terus satu lagi ya, yang lain di pertemuan selanjutnya. Siapa? Rafa. Oke, baik. Ada Devin. Oke, silakan Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Halo. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang daun salam. Nama latin dari daun salam adalah Syzygium polyanthum. Manfaat bagi tubuh adalah untuk menurunkan gula darah dan kolesterol, mencegah bau ginjal, dan juga mencegah kanker. Manfaat untuk makanan adalah yang satu, penyedap aroma makanan, dua, penghilang bau amis, ketiga, pewangi alami. Jenis-jenis dari daun salam ada dua, yaitu Turkish Delight dan Californian Delight.
bedanya kalau British by Leaf itu aromanya lebih kuat daripada California by Leaf. Silakan sekian pertanyaan sekarang. Oke, tepuk tangan. Baik, yang diobservasi oleh Rafa adalah daun salam. Pernah lihat daun salam? Nah, ini sudah dilihat. Kalau di rumah pernah lihat? Pernah megang? Yakin pernah megang? Digunakan untuk apa pas dipegang itu? Masak atau mainan? Masak. Oke. Jangan khawatir kebanyakannya. Semoga jadi kopi semuanya ya, bisa ahli masak. Baik, manfaat yang dikaji di sini yang pertama dari jenisnya, ada 2 jenis ya. Dari tampilan ini, saya mau komentar dulu dari ulangi sekali lagi yang keras. Kandungannya belum ada. Baik. Tambahkan kayak untuk yang menarik untuk menarik apa? Menambah kesan yang bagus gitu. Itu kan bentuk-bentuknya baru kayak bintang-bintang, mungkin bisa ditambahi ya, apalagi untuk bisa menarik. Salam itu apa saja seperti itu. Terus dari kedua dari desain, benar ya? Desainnya dipercantik lagi, diperindah lagi ya, supaya lebih menarik begitu. Baik. Nah, 2 perwakilan dulu ya, yang lain di pertemuan selanjutnya. Saya akan memberikan penguatan dari yang sudah tampil tadi, perhatikan. Yang pertama tadi tentang hewan, yang kedua tentang daun salam. Nah, apa yang sudah kalian observasi ini, perhatikan. Itu ya untuk keseharian kalian. Dan secara tak langsung, ketika kalian hari ini sudah observasi, ketika ketemu dengan yang namanya daun salam, kalian tidak hanya tahu namanya saja, tapi tahu manfaatnya. Orang itu kalau baru tahu namanya, biasanya tidak kelihatan heboh atau tidak wow seperti itu ya. Tapi kalau sudah tahu manfaatnya, orang akan berbondong-bondong sadar diri untuk memanfaatkan. Ingat ya, ingat filosofi daun salam yang pertama kali memberikan kenikmatan dalam makanan, yang pertama kali diambil. Jangan seperti itu ya. Kebiasaannya kan seperti itu. Daunnya dibuang dulu, yang dimakan di sini. Padahal daun ini yang memberikan kenikmatan seperti itu ya. Jadi kalian bisa dalam kehidupan keseharian bisa memanfaatkan dari apa yang ada di sekitar kalian dan bijak untuk memilih yang bermanfaat. Jelas ya? Jelas sampai sini. Kambing pun seperti itu. Kalian hanya tahu namanya kambing dan tahu bentuk yang sudah jadi masakan sate gulai seperti itu, biasanya sudah biasa saja seperti itu dimakan. Setelah itu sudah selesai. Tidak tahu kandungannya, tidak tahu manfaatnya. Tapi kalau kita sudah observasi seperti ini, maka kita sudah tahu kandungan kambing itu apa saja, manfaatnya apa saja, untuk kesehatan yang baik apa saja, untuk dihindari apa saja seperti itu. Sehingga kalian tidak lagi salah dalam memberi asupan dalam tubuh karena sudah tahu manfaatnya, sudah tahu kandungannya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, baik, pertanyaan untuk kita semuanya. Baik, saya tegaskan sekali lagi teman-teman ikhwan akhwat yang sudah selesai, jangan lupa untuk tugasnya diunggah di media sosial, apakah itu Instagram, apakah itu YouTube, apakah itu Facebook. Linknya yang nanti akan di-share ke Classroom. Dan yang lain tugasnya nanti adalah memberikan komentar. Perwakilan kan sudah saya berikan tanggapan di sini. Yang lain di media sosial. Jelas ya? Jangan lupa di tag akun Alfi Rizky ya, di tag ditandai. Kalau nggak ditandai nanti saya kesulitan mencari ya. Oke. Sepakat ya? Sepakat? Baik. Sebelum saya akhiri untuk di pertemuan kali ini, saya minta kesan atau pendapat dari kalian tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini menurut kalian, apa yang bisa kalian dapatkan seperti itu? Baik, jelas ya? Oke, silakan. Ulangi lagi. Pembelajarannya seru. Terus? Dan saya mendapatkan banyak pelajaran. Oke. Pembelajaran ini saya dapat mengenal banyak tentang cara menggunakan hewan, terus dan juga Oke, apa yang nantinya bisa kalian konsumsi, semisal apa yang nantinya bisa kalian olah dan apa yang nantinya bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jelas ya? Ketika kalian sudah mengunggah di akun media sosial, ketika banyak yang melihat hasil observasi kalian secara tidak langsung, ketika ada orang yang mendapatkan informasi atau dia melakukan sesuatu dari hasil kalian itu menjadi jariah bagi kalian ya, yang secara tidak langsung tanpa kalian sadari ya. Maksudnya adalah semisal saya melihat tadi ada yang mengkaji daun salam, sebelumnya saya tidak tahu dari tampilan infografiknya daun salam kandungannya untuk ini, manfaatnya untuk ini, saya dapat ilmu baru. Itu namanya jariah kalian kepada orang lain secara tak langsung yang melihat postingan kalian. Jelas? Lah, dan insya Allah apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya, tidak hanya untuk kita saja, tapi untuk orang lain juga yang ada di sekitar kita, khususnya para pengguna media sosial ya. Kita meriahkan media sosial kita dengan hal-hal yang positif ya. Secara tak langsung itu juga sudah menjadi dakwah bagi kalian kepada umat atau kepada yang lain. Jelas sampai sini? Jelas? Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan yang belum presentasi ya, untuk mendapatkan masukan-masukan seperti itu di pertemuan selanjutnya bergiliran nanti ya, secara bergiliran untuk yang belum presentasi hari ini. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini teman-teman, ikhwan dan akhwat, kalau kita tadi awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan doa. Karena yang kita lakukan hari ini adalah bagian ibadah berada di dalam Allah ya. Semoga berkah untuk kita semuanya ya, membawa kebaikan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.